Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini saya Mas Bre ya. Saya akan berbagi sedikit tentang CBMB. Apa itu CBMB? Cara budidaya maggot yang baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Ini tentang bagaimana budidaya maggot yang baik. Terus bagaimana maggot yang baik untuk pakan ternak ya. Ini sebab apa? Maggot, kita pelihara maggot tentunya tujuan akhirnya adalah menghasilkan pakan alternatif untuk ternak yang murah dan yang mengandung kadar gizi atau protein yang tinggi yang dibutuhkan oleh binatang ternak kita. Nah, di sini saya udah dari 2019 ya berkecimpung tentang maggot. Ini banyak sekali ya para maggoter di seluruh Indonesia. Jelas ya, kita budidaya maggot itu kan menyesuaikan situasi, kondisi maggoter tinggal. Misal saya ini tinggal saat ini saya ada di Jakarta ya, Jakarta Utara, di Kelurahan Kecamatan Koja, Tugu Selatan nih. Di sini alhamdulillah pakan sangat melimpah. Dari ampas tahu, kemudian ada limbah catering, limbah resto ya. Terus ada limbah industri organik, ada limbah sayur tentunya buah. Ini salah satunya nih. Ini adalah limbah resto ya. Ini kemarin catering ini belum sempat saya buka nih plastiknya, ini sisa-sisa catering ya. Jadi kita bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Di sini Kota Administrasi Jakarta Utara. Ya, karena memang di Jakarta itu ada pergub yang dalam regulasi itu pengurangan sampah organik ya. Sampah organik harus dikurangi, targetnya 90% ya. Jadi di sini sampah organik harus diolah. Tidak boleh dibuang ke depo atau ke TPA ya kan. Ini ada mobil khusus untuk mengangkut organik. Nah, di sini kita tampung. Jadi ya mutualisme lah ya. Satu sisi kita ikut membantu ya Pemprov DKI. Satu sisi kita juga sangat butuh pakan-pakan yang ada di sini. Nah, mungkin akan sangat berbeda ketika di maggot tertinggal. Ya, kadang sebagai contoh saya aslinya kan Cilacap. Di sana susah nyari pakan yang gratis maksudnya ya. Kalau pakan yang bayar, yang beli ya banyak, ada roti ya kan, ada roti PS, ada ampas tahu, ada yang teman-teman itu pakai nasi aking, dedek dan lainnya, itu bayar. Nah, ini saya kasih tahu tips ya, cara budidaya maggot yang baik. Ini menurut saya ya, mungkin bisa dikoreksi, mungkin ada suhu-suhu yang sudah praktek dan sudah hasilnya bagus. Nah, ini pertama dalam budidaya maggot itu harus kita menyeleksi pakan ya.
pakannya tentunya kandungan nutrisi proteinnya dibutuhkan oleh maggot. Jadi misalnya ini contoh buah. Nah, kita dapat buah, ada mangga, pepaya, jeruk, apel. Kalau kita misalkan suruh milih, jelas saya akan milih buah mangga, terus pepaya, apel. Kalau jeruk, seandainya ada yang saya pilih, ya saya pilih itu. Kalau misalkan adanya jeruk, ya nggak apa-apa, cuma harus ada pakanan lain. Terus ini ada lagi limbah resto. Limbah di sini kan ada catering ya. Catering yang udah langganan dengan PT. Jadi setiap hari itu ada ribuan box catering. Nah, itu biasanya sisanya diambil. Jelas itu akan banyak sekali ya sisa-sisa. Nah, tentunya di sini gerak cepat. Jadi hari itu diambil, hari itu kita olah ya. Jadi kita nggak bisa menunda. Kalau limbah catering, kalau ditunda 1 hari aja, nanti ada lalat liar, lalat hijau, lalat yang rumahan itu nanti bertelur. Nah, bau, bakterinya banyak. Nah, kalau kita langsung kita olah, kita fermentasi, kita masukkan dalam box ya. Kita masukkan dalam drum, kita kasih E4. Selang 3-4 hari kita kasihkan ke maggot. Bapak-bapak, ini pengalaman saya. Kalau pakannya nggak selektif, ini pernah nih kasus ya. Terutama dalam menyiapkan maggot untuk dijadikan indukan. Kita harus memperhatikan ya kandungan nutrisinya. Pernah saya di sini karena waktu itu belum kerjasama dengan DLH, kita kekurangan pakan. Adanya apa di sini? Dulu pernah dikirim keju ya, nih plastik keju nih. Dulu nih pernah dikirim keju 5 ton, bayangin 5 ton. Kemudian selang seminggu dikabarin lagi, ini masih ada, mau lagi enggak? Oh, saya cancel, udah cukup, keju udah cukup. Ternyata waktu itu belum ada buah, belum ada catering, adanya keju, buah seadanya, pakan yang lain seadanya. Ternyata maggot yang dijadikan indukan itu mengalami masalah ya. Masalah yang pertama, pupanya itu tidak menjadi lalat, jadi mati ya. Kemudian masalah yang kedua, jadi lalat tidak bertelur. Itu masalah lagi. Ada masalah lagi, jadi lalat tidak mau kawin. Bayangin, lalatnya nggak mau kawin. Saya perhatikan kalau jam-jam 8, jam-jam 9 itu biasanya kan lalat itu masa-masa kawin ya. Di saat sinar pagi itu mulai udah kawin, itu enggak. Nah, saya ragu, jangan-jangan nanti ada masalah dengan telurnya ya kan. Terus produktivitas telurnya dikit, lalatnya katakanlah penuh satu kandang, telurnya paling cuma 5 gram ya kan, padahal kandangnya ukuran 3x4x2, bayangin. Kemudian lalatnya bertelur tapi nggak menetas. Loh, kenapa ini? Jelas mungkin itu nggak fertil kan, karena nggak dibuahi oleh lalat jantan. Nah, begitu saya berpikir mendiagnosa ini karena apa? Apa karena cuaca lagi ekstrim, panas yang begitu luar biasa? Apa gimana? Terus saya amati, ternyata yang sudah nelor itu ya, yang sudah bertelur, telurnya itu lengket. Mungkin faktor pertama karena maggot itu dulu dikasih lemak yang tinggi, buahnya sedikit, nggak ada bahkan.
itu maggot kekurangan vitamin, ya kan, otomatis berdampak pada bibitnya. Kemudian kemungkinan yang kedua kan karena nggak kawin, nggak dibuahi, nggak fertil, jadi nggak netes. Nah, berangkat dari masalah itu, berarti ini maggot kalau terutama untuk indukan ya, itu harus diperhatikan sekali nutrisi pakannya harus diperhatikan sekali. Jadi karbonya juga penting. Sini ada limbah catering, ada nasi, ada kentang, buah dan lainnya, ya kan. Ya kalau untuk pertumbuhan memang lemak itu penting untuk awal-awal, ya kan, untuk sampai 10 hari. Setelah 10 hari ke sana, ya paling enggak karbohidrat sama buah ya, sama vitamin itu yang harus kita berikan kepada maggot. Kemudian kalau dikasih kohe bagaimana? Nah itu saya nggak rekomendasikan kalau maggot dikasih kotoran hewan, katakanlah kotoran. Kalau kotoran ayam agak mending ya, ayam yang diberi pakan pur, ya kan, konsentrat. Biasanya ayam itu kan pakan kering, dia makannya kan banyak yang jatuh ke bawah, ya kan. Jadi nggak murni kotoran ayam, ada sekian persen pakan pur yang jatuh ke bawah. Jadi itu juga kurang baik. Sebab apa? Ya namanya kotoran ayam kan gas amoniaknya tinggi, ya kan, bakteri-bakteri juga tinggi. Bayangin ini kan maggot kan cuma segini, dia makan, menyerap ya, menghisap makanan, misalnya ada bakterinya kan belum tentu 1-2 hari mati bakteri dalam maggot. Nah, bayangin kalau diberikan pakan ke ayam lagi atau ke ikan, ya bagaimana, ya kan, tetap kurang baik kalau dikasih kotoran hewan. Jadi itu sahabat Mas B, nanti ya di video berikutnya nih, lanjutan video ini, vlog ini, nanti akan saya paparkan gambaran umum ya, kondisi maggot di sini, pakan maggot di sini, penanganannya di sini bagaimana ya. Semoga di video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama para maggoter yang pemula atau maggoter yang gagal, pernah mencoba gagal, dikasih ini mati, dikasih ini mati dan sebagainya. Nah, ini akan saya berbagi pengalaman saya di sini ya, semoga